Hai semuanya, kita jumpa lagi kali ini pada video review MG Gundam Dynamesh dari Daban Model. Gundam Dynamesh adalah salah satu dari 4 Gundam utama pada serial anime Gundam 00 season pertama bersama Gundam Exia, Kyrios, dan juga Virtu. Gundam Dynamesh dipiloti oleh Locon Stratos atau Neil Dilandi. Untuk model kitnya sendiri, Gundam Dynamesh ini pertama kali dirilis dalam lini HG pada November 2007. Disusul dengan versi 1/100 non-grade pada bulan Desember di tahun yang sama. Setelah sekian lama tanpa pembaruan, Bandai akhirnya merilis versi MG dari Gundam Dynamesh pada tahun 2019 dengan menggunakan desain frame baru dengan label GN Frame yang kemudian juga dipakai untuk MG Gundam Kyrios dan juga Gundam Virtu. Dengan memakai desain dari MG Gundam Dynamesh dari Bandai, pabrikan third party yaitu Daban Model juga merilis kit MG Gundam Dynamesh dengan kode 6653 yang aku review pada video kali ini. Kit ini secara desain mencontek penuh kit dari Bandai bahkan sampai ke penomoran runner dan juga cetakan manual booknya. Perbedaan secara fisik yang bisa aku temuin cuman pada warna part holografiknya yang terlalu biru dan gak punya efek prismatik kayak yang ada di kit Bandai. Untuk snapitnya ini menurutku udah lumayan, tapi entah kenapa aku ngerasa bahan plastik kit ini agak tipis. Jadi pas ngerakitnya harus lebih hati-hati ya. Kit ini dijual dengan harga sekitar 400 ribuan di marketplace. Dengan harga yang cukup terjangkau, menurutku kit ini masih sangat layak untuk dikoleksi. Untuk bagian kepalanya ini bisa ke atas seperti ini, juga bisa ke bawah. Bisa juga miring kiri kanan seperti ini, juga bisa tolak kiri kanan seperti ini. Kepalanya juga bisa diputar. Dan untuk bagian leher yang ini juga bisa digerakin seperti ini. Antenanya yang ini juga bisa digerakin ya. Lanjut ke bagian perutnya, ini bisa ke depan sejauh ini. Juga bisa ke belakang seperti ini. Terus untuk bagian dadanya yang ini juga bisa digerakin kiri kanan. Dan untuk pinggangnya yang ini juga bisa digerakin seperti ini. Lanjut bagian tangan, untuk bagian armor bahunya yang ini juga bisa digerakin terpisah. Bagian tangannya juga bisa diputar 360 derajat seperti ini. Tangannya bisa diangkat sejauh ini. Dan bagian yang ini bisa diputar. Tangannya bisa ditekuk sejauh ini. Untuk pergelangan tangannya juga bisa kita gerakin. Dan juga bisa kita miring kiri kanan kan seperti ini. Dan untuk bagian jempolnya yang ini juga bisa digerakin. Lanjut bagian skirt depannya, ini bisa diangkat sejauh ini. Terus juga bisa dimiring kiri kanan kan, juga bisa diangkat seperti ini. Untuk skirt sampingnya ini nggak ada ya. Lanjut skirt belakangnya ini juga bisa kita gerakan seperti ini. Terus juga bisa dimiring kiri kanan kan. Lanjut bagian kakinya juga bisa ke depan sejauh ini. Oh ya, untuk bagian joinnya kalau kita turunin, ini kakinya lebih luas ya. Kakinya juga bisa ke belakang sejauh ini. Dan juga bisa split seperti ini. Kakinya bisa ditekuk seperti ini. Ini kalau kita lihat dari samping. Oh ya, bagian pahanya ini juga bisa diputar seperti ini ya.
Lanjut ke pergelangan kakinya, bagian armor bagian ini juga bisa diangkat. Terus juga bisa digerakin seperti ini. Bagian belakangnya juga sama, juga bisa kita gerakkan. Kakinya bisa ditekuk kiri kanan seperti ini. Dan juga bisa kita tekuk ke depan ke belakang seperti ini. Untuk bagian kakinya juga bisa diputar. Aksesoris pertama yang kita dapat, di sini kita dapat sniper rifle seperti ini tampilannya. Bagian ini tuh bisa digerakin seperti ini. Terus juga bisa maju mundur. Bagian ini juga bisa kita gerakin. Terus juga bisa kita geser seperti ini. Untuk bagian atasnya yang ini juga kita bisa digerakin ya. Terus bagian yang ini bisa kita turunkan seperti ini. Selanjutnya kita juga dapat dua beam pistol seperti ini. Dan bagian yang ini tuh bisa dibuka dan di dalamnya ada pistol. Seperti ini. Lalu kita juga dapat sepasang GN seal kecil seperti ini. Dan untuk bagian yang ini tuh bisa digerakin seperti ini ya. Terus kita dapat juga sepasang GN seal besar seperti ini. Dan untuk bagian yang ini itu bisa digerakin seperti ini. Dan bagian ini juga sama, bisa juga kita gerakan. Selanjutnya kita juga dapat sepasang beam saber beserta efeknya. Selanjutnya kita juga dapat ekstensi buat bipod rifle-nya. Selanjutnya kita juga dapat jari mengepal seperti ini. Selanjutnya kita juga dapat sepasang jari terbuka seperti ini. Selanjutnya kita juga dapat sepasang jari untuk memegang beam sabernya. Terus kita juga dapat sepasang jari untuk memegang beam rifle-nya. Lalu kita juga dapat sepasang LED seperti ini. Dan tidak lupa kita juga dapat sebuah figur pilot seperti ini. Dan yang terakhir kita dapat base adaptor. Beberapa bagian Gundamnya ini itu bisa dibuka ya, seperti di bagian yang ini tuh. Bagian skirtnya itu bisa dibuka seperti MG Heavy Arm. Dan bagian lututnya yang ini juga bisa dibuka. Dan di dalamnya ada juga misil. Dan bagian yang ini tuh bisa juga digerakin seperti ini. Dan untuk yang sampingnya juga sama seperti tadi ya. Terus bagian pipinya ini tuh bisa ditarik keluar ya. Untuk mode snipernya seperti ini. Mestinya bagian ini tuh bisa diturunin ya, tapi berhubung ini patah udah aku lem, jadi ya aku gak berani gerakinnya. Untuk bagian yang ini, skirt belakangnya itu kalau kita gerakin seperti ini, kelihatan ya thrusternya itu keluar seperti ini. Dan untuk bagian yang ini juga sama. Terus untuk GN drive-nya ini kita juga dikasih LED dan bisa menyala seperti ini. Seperti MG pada umumnya, di sini ada kokpit yang bisa dibuka dan di dalamnya ada figur pilot. Buat yang suka Gundam dengan pose berlutut, kit ini bakalan cocok banget buat kalian. Karena struktur frame dari Gundam ini emang cocok banget buat pose ini. Tekukan kaki dan tumpuannya juga pas, jadi posisi Gundamnya juga nggak goyang atau miring ketika kita pose lagi berlutut kayak gini. Lalu, aksesoris kit ini juga variatif banget, ngebuat kit ini jadi nggak ngebosenin kalau mau kita pose-posein. Mulai dari GN seal-nya, kit ini punya 4 di sepanjang pundaknya. Lalu ada GN sniper rifle-nya yang keren banget, dan 2 buah Jim Beam pistol beserta holsternya di bagian kaki. Holsternya ini juga fungsional ya, dan bisa kita buka seperti ini. Bagian clear part yang nopang pipinnya ini gampang banget patah. Jadi saranku kalau kalian mau ngerakit kit ini, kasih perhatian ekstra pas pasang part putih di pipinnya. Biar part clearnya itu nggak patah ya, kayak punyaku.
Terus GN drive-nya ini agak susah ya buat dicabut, terutama kalau kita pasang LED di dalam GN drive-nya. Kalaupun kita paksa cabut GN drive-nya, jadinya kalau nggak GN drive-nya yang kebelah dua, atau badan kitnya yang bakalan copot sana sini. Pertama, di sini kita ukur tingginya menggunakan mistar. Tingginya sekitar 18 cm. Terus untuk ukuran lebarnya kurang lebih 14 cm. Untuk tingginya ini sama seperti MG biasanya ya. Selanjutnya di sini aku bandingin sama MG dari seri Gundam 00 season pertama. Di sini aku punya MG Gundam Exia dari Hobby-Star dan juga MG Gundam Kyrios dari Bandai. Untuk bentuk ketiganya ini memiliki lumayan banyak kemiripan. Yang agak beda cuman pada Exia karena basis frame-nya itu masih pakai frame Exia Bandai yang dirilis pada tahun 2009. Sedangkan MG Gundam Kyrios dan Dynamesh sudah pakai GN frame yang terbaru. Terakhir, untuk perbandingan tingginya di sini aku bandingin sama MG L-Strike Gundam dari Bandai, dan di sini kelihatan kalau Dynamesh itu sedikit lebih tinggi, walaupun perbedaannya itu nggak terlalu jauh ya. Tapi kalau kita bandingin sama MG Nu Gundam Perka, itu beda tingginya udah jauh banget ya. Dynamesh itu cuma sekitaran ketiaknya aja, karena Nu Gundam itu emang lebih besar dibanding Gundam pada umumnya. Berikut pose-pose beserta kesimpulannya. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in us. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we're gonna let it rain. Tonight we're gonna let it rain. Tonight we're gonna let it rain. Just like the sunrise, we're gonna let it rain. Oke, sampai di sini dulu review kita kali ini. Jika kalian suka, klik tombol like dan jangan lupa komen di bawah jika ada yang ditanyakan. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Terima kasih.